Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan rangkaian salat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Penceramah pada malam ini adalah Bapak Ustadz Sunardi Baduzaman. Yang bertindak selaku imam tarawih adalah Bapak Ustadz Sunardi Baduzaman. Saldo awal infak Ramadan 4.015.500 rupiah. Penerimaan infak Ramadan tanggal 5 Ramadan dari kotak amal masjid 320.000 rupiah. Dari kris 270.000 rupiah. Total penerimaan 590.000 rupiah. Jadi saldo akhir infak Ramadan 4.605.500 rupiah. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas segala perhatian jamaah kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam yang Habibullah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita masuk malam ke-6 pelaksanaan salat tarawih dengan harapan mudah-mudahan ibadah yang sudah kita laksanakan senantiasa berada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak, dalam Quran itu berkenaan dengan Ramadan, Allah langsung mengatakan kalimat yang korelasi Ramadan dengan Quran itu tidak bisa dipisahkan. Kata Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Dan Ramadan itu mulia gara-gara Quran. Ternyata kalau kita melihat Quran ini, ayat ini ditafsirkan oleh para ulama. Saking ulama menjadikan Ramadan sebagai bulan Quran, itu mereka memperlakukan Ramadan itu berbeda dengan bulan biasa. Kita ambil contoh, Pak, Imam Hanafi itu khatam bulan Ramadan itu 60 kali. Dan bukan hanya beliau, Imam Syafi'i itu sama. Dalam riwayat itu Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu per bulan Ramadan itu khatamnya 60 kali. Berarti kalau begitu satu hari berapa kali? Dua kali. Dan ternyata dijabarkan lagi, Imam Syafi'i itu siang khatam 1 kali, malamnya 1 kali. Nah, kemudian akan muncul pertanyaan, bukankah Rasul melarang menghatamkan Quran lebih cepat daripada 3 kali? Itu kan hadisnya, jelas ya. Ada seorang sahabat yang mana beliau ini, sahabat ini saking cinta dengan Quran, Pak, hatamnya 1 hari 3 kali. Bayang, berarti 1 hari itu 1 kali hatam itu 8 jam. Dulu itu ketika di pesantren, ya, saya ujian terakhir itu mau diwisuda, itu harus menghatamkan Quran, Pak, dari pagi sampai dengan jam 4 sore. Dari subuh, mulai pada subuh sekitar jam 5, itu beres-beres jam 4 sore. Itu baca Quran. Nah, untuk para hafiz Quran itu ada diperbolehkan hadar. Hadar itu bacaan yang sudah tidak nampak lagi mad asli, mana mad asli, mana bukan mad. Tapi punten, untuk masyarakat umum nggak boleh baca ini. Karena harus hafal dulu bahwasannya ini panjang atau pendek. Ya, kalau tidak tahu panjang pendek kemudian baca ini nggak boleh. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati annahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu nusikum min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa lam yamtashir wa rabbi yasjudu mutahharun fiha khalidun inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan bima amma ba'dhu fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna anna al-haqqu min rabbihim
Papu baca gitu, mana aslinya nggak ada kan? Nah begitu baca. Nah itu Pak 8 jam beres Pak. Punten, sahabat ini sampai diraporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah ini ada orang yang khatam Quran 3 kali sehari. Dipanggil sama Rasulullah, bener kamu khatam Quran 3 kali sehari? Betul ya Rasulullah. Kurangin, nggak boleh terus. Kemudian orang itu mengatakan, kalau 1 hari 1 kali ya Rasulullah. Kata Rasulullah boleh, nggak boleh. Kamu itu punya keluarga, punya istri, punya anak. Luangkan waktu untuk mereka. Artinya apa Pak? Kadang-kadang mohon maaf, ibadah mahdhah itu harus memperhatikan ibadah apa? Sosial. Jangan kita dikatakan soleh sendiri, tapi punten di mata istri kita kurang baik. Ada orang tahajudnya wah luar biasa, duhanya luar biasa, tapi di pemajikan keomongan itu menang Pak. Halo ayo dia. Bisi maya gitu. Jadi ternyata ibadah itu Pak, awas, aspek sosial itu penting juga. Ketika kita dikategorikan sebagai orang soleh, hati-hati Pak. Ada orang di sekitar kita, istri kita, waktunya Masya Allah tersita dengan kita. Kata Rasulullah SAW, berikan waktu untuk anak-anak kalian, berikan waktu untuk istri kalian. Maka akhirnya Pak, sahabat ini bertanya, ya Rasulullah kalau begitu gimana? Kata Rasulullah SAW, hatamkanlah Quran. Awas Pak, paling cepat itu 3 hari. Kalau sekarang berarti kalau 3 hari hatam, berarti 1 hari berapa juz? 1 hari berapa juz? 10. Nah itu tuh Pak udah mentok paling cepat Pak. Karena di zaman Rasulullah belum ada juz Pak. Rasul tidak pernah mengatakan 1 hari 10 juz, nggak ada Pak. Karena mohon maaf sekali lagi, juz di zaman Rasulullah SAW belum ada Pak. Dan di zaman Rasulullah SAW itu mushaf boro-boro ayat juz Pak, titik aja nggak ada. Juz itu pembagian dibalikan juz itu. Kemudian Pak sejarahnya dibalik kenapa ada 30 juz itu sekali lagi bukan di zaman para sahabat. Komo di zaman Rasulullah. Itu terjadi di zamannya tabi'in, namanya punten Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliaulah yang membagi punten Quran itu mulai ada titiknya, ada komanya, ada apa? Ada harokatnya dan sebagainya. Jadi di zaman Rasulullah SAW tidak ada juz. Sekali lagi, kalau Rasul mengatakan hatamkanlah Quran paling cepat berapa hari? Pertanyaannya, kok tadi Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Ibnu Qatadah, kemudian Imam An-Nawawi kok hatamnya 1 hari bisa 2 kali? Berarti kalau begitu melanggar hadis Rasul tadi. Pak, mereka itu ahli hadis Pak. Apa jawaban mereka? Hadis yang tadi larangan Rasulullah SAW bukan untuk bulan Ramadan, tapi khusus untuk Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ramadan itu untuk Quran. Maka ternyata termasuk para sahabat, para ulama, Masya Allah Pak, berkenaan dengan Ramadan itu memperlakukannya beda. Mereka Pak punten hadis yang tadi tidak berlaku sekali lagi di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, halo, lamun bulan Ramadan teu hatam. Halo. Kita meripuh Pak. Kalau ada orang yang tidak hatam di bulan Ramadan, kira-kira bulan naon hatam? Pasti mau bisa Pak. Pasti mau bisa. Orang pada semua punten, ada orang ibu-ibu di sini punten dia sok aya tadarusan ya. Ada orang yang tadarus, nu biasana tara, ada orang baca Quran. Orang ini Pak punten cuek aja. Saya yakinkan pasti dia tidak bisa hatam Quran. Boro-boro di bulan lain, di bulan Ramadan yang desain Allah punten berkenaan dengan Ramadan yang begitu luar biasa, orang ini tidak bisa hatam Quran. Berarti sekali lagi, jangan harap orang ini bisa hatam di bulan selain. Halo, lumayan sebaraju ya Pak. Allah ya. Quran 30 juz itu adalah hasil ijtihad para ulama. Jadi kalau berkenaan dengan Quran, banyak banget Quran itu karena gini, yang menjadi wahyunya itu bacaannya kalau Quran. Ya. Jadi Quran itu yang menjadi wahyunya apanya?
bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Nah itu suara itu, nah itu wahyu Pak. Sementara tulisan mah tidak Pak. Itu mah ijtihadi, hasil karya aja. Makanya punten cara nulis Quran kan macam-macam. Benar nggak? Khot itu Pak minimal 7 yang dikenalkan itu. Jenis tulisan itu kan macam-macam. Boleh aja itu Pak. Karena punten bukan wahyu. Yang wahyunya mana tah? Makanya di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi pembantaian kepada punten 100 orang hafiz Quran Pak. Jadi betapa pentingnya di zaman para sahabat itu orang yang hafal Quran. Karena waktu itu belum ada mushaf, belum dicetak seperti ini. Maka Rasulullah SAW pernah kunut Pak, dan itu melaknat orang yang membunuh para hufaz Quran. Makanya riwayat tentang kunut subuh tadinya sebenarnya Pak. Rasulullah SAW tidak berhenti selama sebulan itu kunut Pak, tidak berhenti Pak. Melaknat orang-orang yang membunuh hafiz Quran karena betapa pentingnya mereka di mata sejarah untuk berbicara dengan Quran. Karena Quran waktu itu pun kan Pak, Quran itu berbeda dengan kitab yang lain. Kalau kitab Injil diturunkan oleh Allah dengan tulisannya lengkap Pak, disebut dengan tabut. Tabut itu pun ada peti, isinya itu Quran, isinya itu Injil, isinya Taurat Pak. Dipegang oleh mereka, punten tulisannya nggak boleh diotak-atik karena itu wahyu Pak. Tapi Quran berbeda. Nah pertanyaannya kenapa para ulama itu membagi Quran menjadi 30? Karena ada hadis Rasul, kata Rasulullah, semalas-malasnya umatku adalah orang yang menghatamkan sebulan sekali. Eta teh numpang naon ya? Eta teu kabayang bisa tahun sekali eta hatam. Komo nu tara pernah Allah ya kari. Halo. Yo Pak, Quran itu ya Allah ke segala-galanya untuk kita, kemuliaan, rahmat dari Allah. Tempatnya malaikat mendoakan kita adalah Quran. Makanya kalau kita tidak tertarik dengan Quran, Allah ya kan, perlu dipertanyakan Pak. Ramadan adalah bulannya Quran. Kalaulah datangnya Ramadan tidak menjadi rajin kita baca Quran, maka otomatis berarti bulan-bulan yang lainnya kita tidak akan pernah tertarik dengan Al-Quran. Maka perlu dipertanyakan keimanan kita ketika kita tidak pernah bisa menghatamkan Quran atau kita belum tertarik dengan ayat Al-Quran yang karim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.